Halo guys, kembali lagi di channel ini. Dan pada video kali ini kita mau bahas tentang uji hipotesis dua sampel di mana sampel-sampelnya saling bebas atau disebut independent sample dengan jumlah sampel lebih dari sama dengan 30 dan standar deviasinya diketahui atau kita menggunakan uji set. Kemudian teman-teman akan melihat bagaimana penggunaannya dalam SPSS. So, stay tune ya guys. Mungkin teman-teman bertanya, apa sih itu uji hipotesis dua sampel? Jadi, uji hipotesis dua sampel artinya kita diharuskan untuk memilih sejumlah sampel acak dari dua sampel yang berbeda untuk menentukan apakah rata-rata sampel tersebut setara. Uji beda rata-rata dua sampel independen, pengujian dikelompokkan kepada dua jenis yang bergantung kepada jumlah sampel yang digunakan dan karakteristik variansinya. Dan pada video kali ini, kita akan membahas tentang uji Z. Dan kita memulai materi ini dengan kasus di mana kita memilih sampel secara acak dari dua populasi yang saling bebas dan ingin menyelidiki apakah populasi tersebut memiliki rata-rata yang sama. Nah, ada dua contoh kasus nih mengenai sampel saling bebas. Kasus yang pertama, seorang perencana kota Florida ingin mengetahui apakah ada perbedaan dalam upah per jam rata-rata para tukang pipa dan tukang listrik di Florida Tengah. Ini nih kita misalkan ya, tukang pipa dan tukang listrik. Lanjut, kasus kedua, seorang akuntan keuangan ingin mengetahui apakah rata-rata tingkat keuntungan reksadana dengan tingkat pengembalian tinggi berbeda dengan rata-rata tingkat keuntungan reksadana global. Nah, dari kedua kasus tadi terdapat dua populasi saling bebas. Kasus pertama, di mana tukang pipa melambangkan satu populasi, dan tukang listrik menggambarkan populasi yang lain. Dan kasus kedua, di mana reksadana dengan tingkat pengembalian tinggi menggambarkan satu populasi, dan tingkat keuntungan reksadana global menggambarkan populasi yang lain. Untuk mengetahui variansi dari kedua populasi, maka kita perlu nih meninjau asumsi bahwa yang pertama, kedua populasi mengikuti distribusi normal. Yang kedua, kedua sampel harus tidak berhubungan yakni saling bebas. Dan yang ketiga, standar deviasi pada kedua populasi harus diketahui. Nah, materi ini kan membahas tentang pengujian hipotesis sampel saling bebas di mana standar deviasinya diketahui dan jumlah sampelnya lebih dari 30. Maka kita menggunakan rumus yang ini nih. Z sama dengan X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari varian 1 bagi N1 tambah varian 2 dibagi N2. Kita masuk ke contoh soal yang menggunakan SPSS. Jadi di sini sudah tersedia contoh kasus ya, yaitu seorang pengamat ingin mengetahui apakah ada perbedaan jumlah sekolah se-Jawa Timur pada tahun 2018 berdasarkan jenis sekolah menengah tingkat atas. Berikut datanya. Jadi di sini sudah tersedia data jenis sekolah SMA dan jenis sekolah SMK, beserta jumlah sekolah SMA dan jumlah sekolah SMK. Dan data ini berjumlah 38. Masing-masing 38 data. Dan pertanyaannya, ujilah data di atas menggunakan SPSS dengan level toleransi sebesar 5% dan interpretasi hasilnya. Sebelum masuk ke pembahasan, aku mau nunjukin nih data yang aku ambil untuk membuat soal yang tadi. Jadi, data yang aku pakai itu dari Badan Pusat Statistik yang berada di Provinsi Jawa Timur. Jadi, teman-teman bisa lihat ya tabelnya. Dan data ini aku unduh dalam bentuk file Excel. Nah, kira-kira begini hasil tampilannya setelah kita mengunduh data dari website BPS tadi. Teman-teman lihat yang ini ya, ini data yang asli. Maksudnya data yang saat kita download dari BPS, jadinya seperti ini.
Kalau data yang ini, itu udah aku ubah secara spesifik supaya mempermudah saat input data ke SPSS. Jadi teman-teman bisa mengikuti cara ini supaya mempermudah penginputan data. Penggunaannya di SPSS. Setelah membuka software SPSS, tampilannya jadi seperti ini ya teman-teman. Kemudian kita klik variable view yang ada di bawah ini. Kemudian kita buat dulu kolom apa aja yang akan kita buat di datanya. Jadi kita sekalian lihat dengan datanya ya. Jadi sesuai datanya, yang pertama adalah kolom jenis sekolah. Jadi kita ketik jenis sekolah. Karena di bagian name ini tidak bisa dispasi, jadi kita kasih underscore. Yang kedua, jumlah sekolah ya. Desimalnya kita beri 0, dua-duanya. Kemudian di label, di kolom kedua, setelah itu kita klik di bagian kotak ini, values. Dan di bagian value kita beri kode 1 untuk SMA ya, SMA, dan kode 2 untuk SMK. Kemudian klik OK. Di bagian measure itu kita beri scale. Kita pindah ke data view. Di data view kita copy data yang ada di jenis sekolah dan jumlah sekolah di masing-masing SMA dan SMK. Kemudian copy ke SPSS ini. Setelah datanya di copy dan paste dari Excel ke SPSS, tampilannya akan jadi seperti ini ya. Kemudian, kalau teman-teman lihat di bagian jenis sekolah, ini kan angkanya 1 dan ada angka 2. Itu kode 1 dan kode 2 ya. Kalau teman-teman mau lihat, jadi seperti ini, SMA dan SMK. Setelah itu, untuk menguji independent sample, teman-teman pergi ke Analyze, kemudian Compare Means, klik Independent Sample T-Test. Setelah itu, input data jumlah sekolah ke test variable dan jenis sekolah ke grouping variable. Dan klik Define Groups. Di grup 1, ketik angka 1 untuk kode SMA, dan grup 2 angka 2 untuk kode SMK. Klik Continue. Kemudian di Options, karena soalnya menggunakan alpha 5%, maka kita gunakan confidence interval itu 95%. Kemudian klik Continue, dan OK. Nah, datanya sudah keluar, dan di sini sudah ada 2 tabel yang akan diinterpretasikan. Dan sebelum kita menginterpretasi hasil output ini, maka terlebih dahulu kita harus mengetahui dasar pengambilan keputusan dalam uji independent sample t-test. Dasar pengambilan keputusan. Yang pertama, jika nilai signifikansi two-tailed lebih dari 0,05, maka H0 diterima dan H1 ditolak. Dan yang kedua, jika nilai signifikansi two-tailed kurang dari 0,05, maka H0 ditolak dan H1 diterima. Kita kembali ke output SPSS-nya. Di sini teman-teman bisa lihat sudah ada tabel grup statistik. Dari tabel ini terlihat bahwa jumlah data sekolah SMA sebanyak 38 dengan mean 40,34, standar deviasi 28,409, dan standar error mean 4,609. Sedangkan jumlah data sekolah SMK sebanyak 38 dengan mean 53,61
standar deviasinya 33,317, dan standar error mean 5,405. Dengan demikian, secara deskriptif statistik dapat disimpulkan ada perbedaan rata-rata jumlah antara sekolah SMA dan sekolah SMK se-Jawa Timur. Selanjutnya, untuk membuktikan apakah perbedaan tersebut signifikan nyata atau tidak, maka kita perlu menafsirkan output independent sample test pada tabel kedua ini. Jadi di tabel kedua ini, teman-teman lihat di equal variance assume, di mana merupakan hasil dari uji parametrik, di mana didapatkan hasil significance two-tailed yang ini sebesar 0,066. Berdasarkan dasar pengambilan keputusan yang sudah aku jelaskan tadi ya, maka 0,066 lebih besar dari 0,05. Berarti kesimpulannya tidak terdapat perbedaan yang signifikan antara jumlah sekolah menengah tingkat atas pada SMA dan SMK se-Jawa Timur. Singkatnya begitu teman-teman interpretasi dari output SPSS ini. Nah, selanjutnya aku mau nunjukin pengujian hipotesis saling bebas menggunakan uji set jika standar deviasinya diketahui. Jadi, jangan dulu matiin atau pindah channel lain ya guys. Let's go! Selanjutnya, contoh soal di mana standar deviasi diketahui dan dikerjakan secara manual. Populasi 38 pengamatan dipilih dari sebuah data banyaknya sekolah di tingkat SMA se-Jawa Timur pada tahun 2018 dengan standar deviasi 28,409. Rata-rata populasinya adalah 40,34. Kemudian, populasi 38 pengamatan dipilih dari data kedua banyaknya sekolah di tingkat SMK se-Jawa Timur pada tahun 2018 dengan standar deviasi 33,317. Rata-rata populasinya adalah 53,61. Pertanyaannya, ujilah hipotesis bahwa jumlah dua jenis sekolah sama dengan menggunakan taraf signifikansi 5%. Kita masuk ke pembahasan. Jadi, tahapan pertama, kita nyatakan hipotesis nol dan hipotesis alternatifnya, di mana kita menentukannya lewat soal. Nah, di soal, indikasinya adalah jumlah dua jenis sekolah sama. Berarti H0 di mana mu1 sama dengan mu2, yang artinya tidak ada perbedaan jumlah sekolah se-Jawa Timur berdasarkan jenis sekolah. Sedangkan H1 di mana mu1 tidak sama dengan mu2, artinya ada perbedaan jumlah sekolah se-Jawa Timur berdasarkan jenis sekolah. Dengan ini digunakan uji dua arah atau two-tailed. Selanjutnya tahapan 2, pilihlah tingkat signifikansinya, di mana tingkat signifikansi yang kita gunakan yaitu 5% atau alfa 0,05. Kemudian tahapan ketiga, tentukan statistik pengujian. Karena jumlah sampel lebih dari 30 dan standar deviasi diketahui, gunakan distribusi normal yaitu Z. Kita hitung uji Z-nya menggunakan rumus yang ini, yaitu X bar 1 dikurangi X bar 2 dibagi akar dari varian 1 dibagi N1 tambah varian 2 dibagi N2. Lalu teman-teman masukkan data yang sudah diketahui dalam soal ke dalam rumus. Nanti hasil yang didapatkan yaitu minus 10,416. Sedangkan Z tabelnya kita gunakan Z alpha dibagi 2 sama dengan 0,05 bagi 2 dan hasilnya 0,025. Dan hasil Z tabelnya yaitu plus minus 1,96. 1,96 didapat dari tabel Z. Jadi kita cari 0,025. Di sini aku udah cari dan kasih tanda ya. Kemudian lihat di sebelah kiri itu ada angka 1,9. Kemudian di bagian atas 0,06. Jadi 1,9 ditambah 0,06 sama dengan 1,96. Kembali ke pembahasan, kita mendapatkan Z tabel yaitu plus minus 1,96.
Maksudnya plus minus itu saat dia berada di sisi kanan, dia positif, dan saat berada di sisi kiri, dia negatif. Selanjutnya ke tahapan 4. Rumuskan kaidah keputusan. Jika Z hitung lebih dari Z tabel, maka H0 ditolak. Dan jika Z hitung kurang dari Z tabel, maka H0 diterima. Nah, karena Z hitung yaitu minus 10,416 itu lebih dari Z tabel plus minus 1,96, maka H0 ditolak. Jadi minus 10,416 itu ada di bagian sini ya, maupun plus 10,416 ada di bagian sini. Kita masuk ke tahapan 5, yaitu mengambil keputusan. Kesimpulannya, H1 di mana mu1 tidak sama dengan mu2 diterima. Artinya, ada perbedaan rata-rata jumlah sekolah se-Jawa Timur berdasarkan jenis sekolah. Nah, demikian pembahasan materi mengenai uji hipotesis dua sampel saling bebas, dan jika ada kritik, saran, maupun pertanyaan, silakan tulis di kolom chat ya. Have a nice day!